Tapi sekarang nikah di KUA doang itu jadi tren. Iya. Di Nah, tren, di X. Menurutku itu bagus Bagus setuju. untuk generasi sekarang ya. Karena Iya, apa makin betul. mahal. Betul. Setuju Aku kalau ada opsi, masalahnya kami orang Batak Kristen tuh nggak ada opsi itu. Nah, Emang nggak ada intimate Batak? KUA kan cuma Muslim. Tapi di acara resepsinya kan, ya pasti ada lah. Ya, yang- itu kan umum kan. Saya skill-skill yang ditampilin ini nggak umum. Mecahin batako. mantanku nikah. Mantanmu nikah. Oh, ya? itu mah Aku bukan nikah. antar undang, pamer itu pamer. Berarti dia udah punya cewek baru? Cowok. Cowok dong. Nggak kejebak dia. Ini menurut bapak-bapak semua nih, kalau mantan kita menikah tuh kira-kira datang nggak ya kita? Kalau Pantasnya datang nggak gitu? kalau aku sih diundang dia datang. Anjay, jualan dia sekarang gitu dong. Suka gua sama orang-orang yang nerima saran gini nih. Baru kemarin kita bahas bisnis sampingan tiba-tiba udah. Beli dong. Ya belilah satu. Aku kebetulan Apa-apa? udah mulai ngantuk nih, kopi aja. Kopi. Emang apa juga kopi ya? Sama, Susu? sama aja. Kopi susu. Kopi susu? Oke, kopi susu. Pas sekali kan enak kayak ini nongkrong ada kopinya. Jam-jam rawan ngantuk soalnya nih. Dulu ya, bikin Ya. dulu ya. Ini bayarnya bareng gaji lu ya? Aduh. Boleh gitu ya? Ya. Hitung iuran aja tuh, Dim. Iya, kompornya di bawah ini. Ya nggak apa-apa. Itu pakai listrik kita kan? Listrik kompleks sebelah. Nyuri ya. Kok bisa? Nyuri listrik gak sekarang. Aduh, kapan sih kompleks sebelah kemarin ada kondangan siapa itu, Bang Dimas? Siapa? Ada hajatan di sebelah, Ada nikah ya? hajatan, ada hajatan sebelah. Apaan nikah sunat? Itu kawinan, orang kawinan biasa. Ngawinin itu anaknya. Pok Yuli. Pok Yuli yang mana? Pantes rame banget. Pok Yuli yang giginya Oh, gingsul Yulianto. 2. Oh, Po Yuli yang anaknya yang kedua. Iya, yang Bukannya masih SMP. Oh, itu anak yang keempat. Iya, bukan. itu Sorry. Yang kedua mah ini. Ini nggak? Ini kopi. Lu suka ngeliat ini gak sih? Ini kopi susu. Terima kasih. Thank you. Lu Dulu suka dah, ngeliat gua ini gak sih, beresin Nan? ini deh ya. Apa? Di internet ya, misalnya potongan video nikahan orang yang aneh-aneh gitu. Yang aneh-aneh? Jadi misalnya dia abis ijab kabul nih, Ah. terus cowoknya show off skill. Show off. Oh. Terus yang salah satu yang aneh abis dia ijab kabul, dia nih anak motor, anak freestyle. Oh. Jadi dia freestyle depan pelaminan sumpah. Ada itu. Aneh banget. Ada, lu pernah lihat nggak? Di mana itu? Di nikahan. Di nikahan tapi Jadi dia pakai freestyle dulu. iya abis ijab. abis ijab mempelai prianya pamer skill. Setelah sah gitu kan? Setelah sah. Sah. Sah, terus- Aku seringnya liatnya yang selebrasi Ronaldo, yang gitu doang. Berarti pemain bola dia. Iya. Iya. Kayak selebrasi doang. Kalau nikah sampai freestyle motor enggak lah. Itu sih pentingnya kenapa kita punya tempat buat ngeluarin ini ya, ego hobi. Biar nggak dikeluarin di tempat dia- acara-acara ya, di tempat inilah. acara-acara begitu, betul sih. Kayak kemungkinan langgengnya kecil. Kayak kenapa sih orang harus tahu kalau suaminya tuh jago freestyle? Karena suaminya kan pembalap. Orang semua Iya pengen, sih, boleh. pengen dikasih tahu. Boleh sih, Ya masuk boleh. Valentino Rossi nggak gitu-gitu kali. Boleh Nikah sih. dia normal aja, nggak yang tiba-tiba ngeber motor gitu. Sebenarnya nggak salah juga sih kita ngomenin itu karena kan ya nikahan gue terserah gue. Iya sih. Tapi kan kita datang nonton. Iya, itu. Teman-teman nggak usah temen deh, keluarga mempelai wanitanya. Nggak ada yang kontrain gitu ya. Iya kan. Hah? Ya, pasti gitu kan minimal. Apa? Pasti gitu kan. Aneh banget. Kecuali ada sesuatu yang berkaitan sama budaya ya kayak tari Padang, tari piring. Nah, Mungkin lokal masih lah. bisa diterima. Tari piring atau skill dia bisa pantun terus palang pintu dia ikutan. Nah, itu bisa palang- jadi itu- tuh. Emang boleh? Enggak, maksudnya jadi bagian misalnya main tanjindornya Ya. atau apanya. Kalau palang pintu kan satu ini, mempelai pria, mempelai wanita. Masa dia masuk?
Ya, Ya pantun pemain aja lah, doang. pantun. Iya, Mungkin pantun masih bisa lah. Atau skill lu nyanyi. Nyanyi biasanya Ya kan? Umum. Tapi di acara resepsinya kan, ya pasti ada lah Ya, nyanyi. itu kan umum kan. Saya skill-skill yang ditampilin ini nggak umum. Mecahin batako. Masa ada? Sumpah, Silat ada. ya, silat. Lihat. Yang silat kan? Yang silat kan? Iya. Dia bisa ijab kabul gitu, mecahin batako. Iya, mecahin Yang batako. giniin istrinya. Enggak. Jadi Dia sendiri, dia disusun begitu, terus dia pakai pala. oh gitu, jantung gitu. Iya, biasalah. Ilmu kanuragan. Ya Allah. Mecahin ilmu kanuragan. batako di acara nikah. Malu kali sih aku kayak gitu. Kakinya pun hitam. Nyeker lagi. Nih, yang anjingnya, jadi dia mau mecahin nih, gini. Mau mecahin, sebelum pas dia lagi ancang-ancang, dia minta cium istrinya dulu. Wis. Baru, dah, anjay. Tapi kelihatannya Kekuatan. dari organisasi bela diri gitu. Iya, keren sih, keren. Ini sih malu-maluin sih. Wah, minta ciumnya dulu sih. Cuman, Aneh ini. Cukup romantis sebenarnya di sisi Cukup horor menurut gue sih malah. ntar masukin ya, biar para penghuni bisa ngelihat. bisa lihat videonya. Nih freestyle, Horor sih menurut gue sih kalau begitu sih. freestyle di acara nikah. Ada juga yang nikah langsung itu lari. Hah? Iya. Langsung cerai apa gimana? Lari. Ini kan pengen nyari yang horor kan. Habis nikah, habis ijab kabul selesai, dia langsung lari. Larinya dia apa Lari ini- konteksnya? Iya kan hobi lari dia. Ya Allah aneh Oh, kali. Ya kan motor juga ada dong. Itu dikejar freestyle. vendor kali, dikejar vendor. Iya. belum WO-nya belum dibayar. Lari gitu kan. Dikejar vendor. Tuh, gua nggak bohong kan. Beneran ada freestyle ampun, depan betulan. pelaminan lo. Dikelilingi istrinya ya. Tuh, istrinya. Malu sih aku itu. Istrinya di tengah. Takut nggak takut ketabrak apa itu? Profesional. Mungkin ketabraknya enggak, tapi kayak gini deh, itu kan kesepakatan mempelai kan? Iya, itu konsep kan. Iya. Makanya. Maksudku si cewek harusnya mikir belum nikah aja dia udah nggak didengar. Pasti kan cewek, ngapain siang? Masa aku diputerin pakai motor? Iya. Gitu. Kayak gak apa-apa saya nggak tahu keren tahu gitu. Ya tapi kan aku malu. Nggak apa-apa ikut aja gitu. Tapi bisa jadi emang ceweknya jatuh cinta karena itu. Iya sih. Ada betul opsi itu sih, ada. Keren banget tuh naik motor ya kan. Banget. Boleh Tapi kalau nah. alasannya jatuh cinta karena senang lihat suaminya kayak gitu, nggak langgeng sih. Nggak langgengnya kenapa? Alasan jatuh cinta. Iya sederhana sekali gitu loh alasan jatuh cintanya. Jadi Ya kalau motornya mogok ditarik dealer udah nggak ada lagi. oh iya ya betul. Jadi sih. kalau misalnya istrinya, aduh aku udah rada berkurang nih rasa sayang aku ke kamu, jadi dia freestyle. Iya. Freestyle lagi. Aneh sih. Tapi Aneh ya? benar itu. Aneh. Tapi lebih aneh yang itu tadi. Yang mecahin botol. Mecahin Bata. Bata. Karena kita tahu kan, lu kan udah nikah nih kita. Kita tahu dalam mempersiapkan pernikahan tuh banyak persetujuannya, Iya. banyak kompromi, ya kan? Betul. Kedua keluarga lagi. Kedua keluarga, dan yang harus diturutin tuh nggak cuma kepala lu doang, tapi kepala mertua, kepala orang tua lu, adik lu, Iya. kakak lu. Dan kan ketemunya di bengkel mereka berdua nih. Abangnya lagi Bisa jadi. tukang tambal ban, ini ceweknya lagi nambal begitu ya kali ya. Kamu tahu nggak? Aneh kan? Gua pas nyiapin pernikahan, gua untungnya pandemi kan. Nah, 2020. Iya 2020 awal banget dah. Gue tuh udah nyiapin dari 2019. setahun Udah lalu. ketemu vendor, udah DP. Tahun lama juga ya. Ya udah ketemu vendor, DP apa segala macam. Pandemi udah nggak balik dah duit gua. Dibawa kabur. Bukan dibawa kabur, memang kan DP nggak balik apapun Iya. kondisinya. Oh. Kan itu udah persetujuan Keadaan kahar kan. juga. Keadaan kahar kan. Gua pasangan yang nikah di ini KUA. Oh, lu yang enggak langsung KUA langsung sah. Iya. Tapi nggak ada ini kan tepuk sakinah waktu itu kan belum. Oh belum. Tepuk sakinah menurut gua bagus, tapi yang bikin itu nggak bagus gerakannya aja.
Gimana malu. gitu? Ya kan? Tapi pesannya bagus, Nar. Ya, pesannya bagus. Pesannya bagus, tepuk sakinah. Berpasangan, jadi kokoh, jadi kokoh, jadi kokoh. Cuman kenapa? Gerakannya yang Jadi bikin, pengen begitu ya? gerakannya yang bikin suami istri itu berantem pas mempraktekkan. Kayaknya, tahu sih, tapi kayaknya cewek mau aja. Iya sih. Cowok sih. Emang itu jadi mandatori sebelum nikah sekarang? Nah, aku nggak tahu. Katanya sih Lu begitu. yang lagi nyiapin pernikahan kedua? Enggak langsung KUA. Nggak bisa dong. Kalau dia pernikahan kedua udah nggak sakinah dong itu. Oh iya. Udah. Kan udah cerai berarti. Enggak. Iya. Kalau ini Atau ya, posisi belum poligami. cerai. Ya bisa disebut poligami kalau dalam Islam. kalau poligami itu masih disebut Masih bisa sakinah. sakinah lah ya. Kalau dua ya. Tapi atas persetujuan istri pertama. Iyalah. Iya. Istri. Gue nikah ini jabatan tangan sama penghulu pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Pandemi. Terus semua pakai masker. Terus yang datang kurang dari 10 orang. Berdekatan nggak? Jaraknya itu gimana? Jaraknya sih standar Sama istri, aja sama ya. istri. Standar, tapi jabatan tangan pakai sarung tangan yang latex gitu. Ya. Mal- Terus dia pakai Kacamata. KN95. Kan waktu itu ini kan harus KN95 Oh, iya. gitu. Bisa aja itu bukan penghulu kan? Bisa aja sih, harus patut curiga. Orang yang ready di KUA. Masa kok nggak sadar sih pas kalimat-kalimatnya dikeluarin? Masa nggak sadar? Tapi malam pertama pakai sarung tangan juga? Enggak. Ya kan takutnya. Masa- Semuanya kan nikah pakai semuanya, pakai sarung tangan ini semuanya. Enggak. Malam pertama siapa Ada tahu. yang latex yang dipakai cuman bukan di tangan. Tapi sekarang nikah di KUA doang itu jadi tren. Iya. Di Nah, tren, kalangan- di X. Menurutku itu bagus Bagus setuju. untuk generasi sekarang ya. Karena Ya, apa-apa betul. makin mahal. Betul. Setuju Aku aku. kalau ada opsi, masalahnya kami orang Batak Kristen tuh nggak ada opsi itu. Nah, Emang nggak ada intimate Batak? KUA kan cuma Muslim. kalau Batak Emang iya? gimana? Iya dong. Kantor urusan agama kan agamamu Agama Muslim. itu KUAI dong. Serius. Kita surat nikah nggak ke KUA. Oh iya. Iya ke Dukcapil. Selain agama Muslim tuh Dukcapil. Oh baru tahu gua baru tahu. Iya, jadi kita nggak mungkin ada KUA, nggak mungkin nikah di KUA. Kalau yang non Muslim ya, Tapi ada ijab-ijab gitu nggak ada? nggak ada. Itu kan Namanya apa? Nama lainnya. Kalau Islam mah diijab. kalau di Kristen kan pemberkatan. Pemberkatan. Ya ijab kabulnya lah itu gitu. Baru setelah itu resepsi kan. Nah itu kan nggak mungkin di KUA. Oke. Memang akan di gereja. Kalau kami yang Buddha sama Hindu aku nggak tahu lah. Iya. Berarti foto-foto yang background biru lu sebelum nikah nggak ada Nggak gitu? Kita merah. Oh, Karena apa? Karena salah. Karena bukan KUA. Mulutnya. Bukan salah background. Bukan salah background. kalau kita kan biru ya? Iya kita biru Biru. kan. Karena KUA cat buku nikahnya kalian ada. Kami nggak ada buku nikah. Selain Islam tuh nggak ada buku nikah. Oh baru tahu. Terus Gua baru tahu. untuk nah ini bisa Kita sama- punyanya akta nikah. akta nikah. Ya. Nah nikah kita pun ada. Iya, tapi hanya itu kita. Jadi Kalian ada bukunya. kalau kami kan prosedurnya adalah sebelum nikah izin RT RW Izin bla RT, bla bla bla, kelurahan, ngurusin, kelurahan, kayak begitu. baru masuk ke KUA gitu. udah bawa tanggal sekian untuk ngelok jadwal penghulu. Penghulu ya. Kalau kami ke gereja tuh. Heeh. Ya, itu kan berarti sisi agama kan? Iya. Nah, kalau kami ke gereja kasih tahu jemaat, kasih tahu tanggalnya, undang warga sekitar, tetangga-tetangga dan keluarga, baru nikah. Oh, lu tuh penghulunya yang di tengah-tengah gitu ya, yang kalau Pendeta, misalnya- pendeta, ya, pendeta langsung. gitu. Iya, yang diberkati kepalanya gini dong. Iya, yang gini. Oh. Apa yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia katanya. Tapi kan manusia yang baik, ada yang bandal. Iya, ada juga. Ada juga yang ada melawan. juga yang membangkang. Ada. ada Kalau itu juga mah beda lah ya. Ada juga yang anti kesetiaan. Tapi kalau untuk resepsi setelah nikah nih resepsi gitu. Yang diundang biasanya gimana tuh? Nah, Sama keluarga biasanya inti? kalau ini Batak dan Kristen ya, ya. resepsinya di gereja, banyak gereja yang punya gedung resepsi sendiri. Jadi habis dari situ pindah langsung ke gedung resepsi yang di sebelahnya gitu. Banyakan. Jadi dekat lah dari gereja ke resepsi. Kalau kalian kan dari Pagi akad, akad. siang resepsi. Nah, akad itu di gedung yang sama. Biasanya ada yang di gedung yang sama, ada yang akadnya di masjid,
Lalu resepsinya di gedung. Akad itu ijab kabul di akad kan? Iya. Resepsi itu cuman ini aja. Izin dulu. Apa? Dicariin istri, biasa. Masang kompor gas. Nggak bisa masang kompor gas kalau nggak masang. Masang gas. Iya, Iya. itu masang gasnya. Ya, Balik lagi. nanti balik lagi. Cuman di sini lah satpam bisa pulang ke rumah ya. Bisa izin-izin gitu. Ada satpam kayak gitu. Tapi pernikahan ini Nur, gue pernah lihat pernikahan Batak, semuanya duduk. Meja panjang, Iya, memang duduk. semua duduk. Iya, iya. Terus di setiap meja tuh ada termos nasi, lauk, Iya. gitu kan. Emang itu budayanya. Iya, jadi itu tuh apa ya bilangnya ya. Pokoknya sih mempelai di tempatnya lah ya. Terus ada pihak perempuan, pihak laki-laki. Masing-masing pihak tuh mengutus satu nama, satu orang namanya Raja Parhata. Raja Parhata Ya, nih Raja Parhata itu sebutan. harfiahnya itu raja yang bisa pandai ngomong lah, raja berpembicara gitu. Oke, perwakilan keluarga. Ya, itu tuh nanti yang akan apa namanya ya? Jadi kan ada ulos-ulos yang akan dikasih. Iya ini ya. Ulos, ya ulos kain. itu, iya kain itu. Ulos itu ada derajatnya. Oh, kayak Ke misalnya grade ori. bukan ulosnya, kocak. Derajat apa? Orang yang menerima itu, Oh, orang orang yang yang menerima ulos itu ada derajatnya. Oh, derajat misalnya kayak yang ditetuakan. Ya. Terus di bawahnya. Karena dari marga dia harus paling dihormati. Oh, ya. Dia dulu. Keren derajatnya ini. Nah, jadi itu saling memberi. Nah, itu tuh si orang pembicara ini yang ngomong dari pihak perempuan, ada nggak tulangnya yang ingin dikasih gitu, gitulah. Bisa jadi nggak ada. Bisa jadi nggak ada. Orang itu sudah berpulang. Nah, bukan orangnya sebenarnya. Oh, perwakilan. Penyandang marga. Jadi misalnya kita abang adik, Ya. kalau nggak ada, ya aku gantimu gitu. Oh. Gitu tuh selalu ada gitu. Cuman itu yang bikin lama. Jadi mempelai itu kayak pajangan aja, kita nggak ngapa-ngapain. Oh, mereka aja nih yang Iya, saling. iya. Jadi pesta nikah Batak tuh sebenarnya pesta keluarga besar. Oh. Aku aja bisa merokok keluar. Yang nikah. Iya. Sebenarnya nggak boleh, tapi waktu itu aku bilang sama istriku, aku ke toilet dulu gitu. Lu Udah nggak- aku merokok bentar. Lu ngerokok pas om lu yang lu nggak suka. Enggak, memang kalau nggak suka mah ada. Cuman dia nggak ini. Nggak ngerokok. Nggak ngerokok. Ya, pokoknya lamanya itu karena itu. Kan ada banyak marga dari ibu, Ya. marga dari sepupu ibu, marga adik-adiknya ibu, suaminya adiknya ibu, gitu-gitu banyak tuh. Itu yang lama. Belum abis tuker-tukeran ulos, masing-masing pengen perform nyanyi ya. Biasanya begitu. Iya kan? Biasanya begitu. Udah pamer skill. Pamer skill. Maksudku udahlah nyanyi depan orang Batak ngapain sih? Iya, itu kan isinya orang suara bagus semua ya. Iya, ya itu mah gue juga bisa gitu loh. Kayak juggling depan pemain bola gitu. Ya elah ngapain sih lu gitu? Ngapain? Tapi ada yang diundang gak sih kan kalau misalnya nikahan-nikahan gitu suka ngundang penyanyi. Kalau itu, Ada aja. oh tetap ada. Ada aja tetap. Cuman biasanya di gereja itu paling banyak. Kalau di acara akadnya, di acara resepsinya dikasih space khusus lah untuk nyanyi sebelum kita lanjut ada nyanyi dulu gitu. Cuman bagian marga-marga ini nggak bisa diganggu sih. Nggak bisa diganggu nih, ini emang acara utama. Iya. Acara yang rundownnya. Iya, konsiliasi kedua pihak gitu. Yang- Jadi saling mengenal semua tujuannya begitu. Itu kenapa lu Cuman tiga, kan kalau tiga hari 800 orang siapa? Masa kenal kita semua kan? ya? Iya sih. Setelah nikah tuh aku pernah ketemu lagi di mana gitu. Kau ingat nggak? Aku datang loh ke nikahanmu nan tulang gitu. 800 orang loh, masa aku ingat semua? Semuanya ngaku nan tulang. Nanti aku Kebanyakan. nih ommu yo gitu ya. ibaratnya. Tante dari pihak ibu. Susah Itulah, sih. agak susah. Itu kenapa Batak 3 hari? Dulu. Oh sekarang udah nggak? Sekarang udah, karena sewa gedung mahal, Pak. Berarti yang kan gue ngeliat ya kayak meja ada termos nasi. Nah gantiannya gimana? Gantiannya nih gimana? Gantian duduknya? Oh enggak, duduk mah duduk aja. Tapi nanti sudah disediakan kayak reserve gitu loh. Nah, ini bagian perempuan yang tulangnya. Ini bagian perempuan yang hula-hulanya yang Kan gitu-gitu. panjang banget kan kayak Harry Potter gitu kan? Iya, Oh, kayak gitu. diskusi Harry Potter memang. Memang habis itu bisa terbang. Tiba-tiba sapu keluar.
Terus gini, lu masuk ke Gryffindor atau marga apa gitu? Iya. Oh, kayaknya Harry Potter dari situ sih. Transpirasi dari Batak. Fix Transpirasi Harry dari Potter nenggolan. Harry Potter nenggolan. Kok bisa sih Harry Potter Makanya nenggolan? iri aku tuh sama yang bisa nikah KUA aja. Ah. Kau bayangkan biaya nikah Batak Kristen dikonversi hanya untuk KUA. Jomplang kali tuh, Pak. Enak kali tuh setelah nikahnya. Iya sih. Modalnya masih banyak. Bisa DP rumah, Iya udah pasti. DP mobil, Udah pasti. bla-bla-bla gitu ya. Ini bukan mengejek orang Batak ya, maksudnya amplopnya paling 2.000, 5.000. Amplop 2.000. Gue ngelakuin itu juga sih Nar, tapi pas di kuliah. Gue Banyak, ngerantau Pak. di Malang, gak punya Banyak. duit. Ini ya, makanan kan kita sediakan untuk suami dan istri. Anaknya dibawa 4. Jadi kadang-kadang nggak bisa terprediksi gitu. Misalnya kita catat undangan 400 kali 2 sama pasangannya ya 500. Ya. 800. 800. Contohnya gitu. Itu baru orang dewasa. Itu hanya itu yang kita undang. Iya. Tiba-tiba ada yang bawa 6 anaknya, 4 anaknya, 3. Itu kayak habis lah ini dagingku ini udah. Udah pasti habis ini. Tapi gue pernah gue akuin ngasih amplop kosong, tapi zaman kuliah ya. Zaman kuliah. Saat kita nggak ada duit Sabtu Ini Minggu. masih ada, Pak, 2.000. Gua berharap ngerasain itu Nar, tapi kan gue pandemi. Nggak ada amplop, nggak ada amplop nggak ya. ada orang datang. Tapi kan at least biayamu nggak Minim sebengkak sekali, itu kan. sangat minim. Iya kan? Kok ngasih berapa ke penghulu? Ngasih penghulu sebenarnya kita nggak wajib, cuman waktu itu gue ngasih gope. Gope ya. Kalau nggak 5.000 kan bisa. Kalau nggak wajib. Nggak enak aja karena waktu itu penghulunya datangnya On time. On time-nya on time banget. Oh nggak ada tarif ya penghulu itu ya? Kan ada ininya ya, ada di perjanjiannya tuh ada sekian tuh untuk penghulu kalau nggak salah. Oh gitu ada. Sisanya mah keikhlasan kita aja. Nah itu tuh sekarang ya ada beberapa temanku yang mau nikah. Udah sepakat mereka berdua. Kita di KUA aja gitu. Batak tuh. Enggak lah. Oh nggak oke. Hei, kalau Batak jangan kepikiran kau intimate, jangan kepikiran KUA. Udah nggak mungkin itu. Bukan pestamu, itu pesta keluargamu. 800 orang nggak kemana, coba lah. 800 orang belum dihitung anak. Ah itu. Jadi nggak bisa. Para penghuni nih kalau kalian Batak kalian, jauhkanlah pikiran intimate party dari kepala kalian. Udah. nggak boleh tuh. Udah nggak boleh tuh. Sekedar ngebayangin doang Iya, nggak boleh. ini ya, kalau kau bilang sama orang tuamu, Mak, aku mau nikah, atau Pak, aku mau nikah. Ah. Sampai situlah batas wilayahmu. Habis itu serahkan sama Mama. Uangmu mana sini? Mama yang atur gitu. Bukan punya kita itu. Nggak, iya. Kita tuh cuman ini doang ya, properti. Iya. Kita tuh properti acara pernikahan. Udah habis nikah susah. Udah lah itu. Sabar-sabar lah namanya baru nikah kan. Ya kan karena kalian habis uang. 800 orang ini siapa sih? Gitu. Masa aku ongkosin satu bus dari Dumai ke Medan itu sekitar 12 jam perjalanan. Oh iya, lo harus ini ya, transfer keluarga kan? Iya, belum lagi ada keluarga yang nggak ada jas udah lah. Oh. Belikanlah jas. Kan aku yang nikah, ngapain kau pakai jas gitu loh. Ngapain pengen tampil? Iya, telanjang aja nggak apa-apa loh. Datang nggak apa-apa telanjang, aman gitu. Jangan biaya aku yang habis. Atau minimal sewa kayak dia ya. Iya sewa. itu maksudku. Ada beberapa, nah ini nih jahatnya beberapa orang ya, oknum lah nggak semua biasanya. Yang memanfaatkan pesta orang Batak itu dengan posisi dia yang harus dihormati, kayak minta-minta gitu. Oh. Aku nggak mau datang kalau jasku masih yang lama. Oh ada ya. Ada ongkosmu, kalau mau kongkosi berangkat aku, kalau enggak ya kau aja lah gitu. Masalahnya ini orang harus diundang. Oh karena untuk acara-acara yang Iya, tadi lu bilang. ada acara yang hanya dia yang boleh maju gitu. Biasanya kerabat dekat tuh, nah gitu-gitu tuh yang jahat tuh. Dan mau itu jatuhnya masuk ke dalam budget ya? Budget lah Pak, habis kalau semua diiyakan. Misalnya bapakku itu 7 lah yang masih hidup, 7 bersaudara. Coba kau bayangkan 7 orang ini berserta 6 lah berarti kan dihitung di luar ibu kita. 6 orang pasangan, berarti ada 12 itu jasnya kita yang jahitin, kebaya istrinya kita yang jahitin. Belum ulos mahal kan? Ulos lagi. Udah gitu ulos habis itu nggak bisa dipakai. Kalau ke kondangan lain
Bisa. Nah, jadi mempelai itu dapat ulos khusus, namanya ulos apa gitu. Pokoknya ulos hela. Ah, Aku tuh punya dapat ulos dari mertuaku. Itu yang akan kupakai ke pesta-pesta gitu. Oke. Nah, cuman ulos dari keluarga-keluarga ini kan 800. Kau bayangkan lah, berarti 400 lah, 400 ulos kurang lebih. Itu kan nggak bisa dipakai kemana-mana. oh. Yang terjadi itu dijual lagi. Oh, ulos tapi boleh diperjualbelikan. Boleh. Ada ulos tertentu yang nggak boleh, tapi ada yang boleh. Cuman kalau dijual lagi harganya paling 2.000, 10.000. Lah, murah. Murah. 2.000 ini maksudnya 2 juta. Enggak, 2.000 perak. 5.000 perak, 10.000 perak. Ulos itu kan yang dibuatnya manual kan? Ada satpam terantuk kalangnya sendiri. Kok ada satpam? Kok ada satpam? Siapa yang taruh di sini? Kamu! Kan tadi saya buka itu. Enggak ada. Kok lu bisa sih nyangkut di perangkap lu sendiri? Pusing, Bang. Masang gas Pusing doang? apa? Kenapa? Bukan masang gas, ternyata ada orang ke rumah ngantar undangan. Mantanku nikah. Mantanmu nikah. Oh, itu mah Mantanku bukan nikah. ngantar undang, pamer itu pamer. Berarti dia udah punya cewek baru? Cowok. Cowok dong. Enggak kejebak dia. Mantanku nikah. Ini menurut bapak-bapak semua nih, kalau mantan kita menikah tuh kira-kira datang nggak ya kita? Kalau Pantasnya datang nggak gitu? kalau aku sih diundang dia datang. Gua Ini enggak lagi. mantan loh ini. Kau nggak diundang atau nggak datang? Diundang, gua nggak datang. Why? Diundang mantan loh. Diundang mantan nggak datang. Kenapa? Apa alasan kalian nggak datang? Itu tuh. Mau gimana pun namanya mantan tuh pasti punya kenangan terindah. Gua nggak mau itu lewat dan Di kepalamu. keluar di kepala, nggak mungkin. Ya kan udah selesai, udah berdamai. Itu kan bagian dari hidup. Iya, Kan bisa tetap. Memang Tapi mungkin gue menimbulkan- pernah kan ciuman di bioskop, ya udahlah gitu. Iya kan prinsip gua kemarin respect terhadap pasangan nomor 1. Nah ketika itu muncul menurut gua itu gua nggak respect jatuhnya. Kalau gini, istrimu yang nerima undangan itu, Ah, terus istrimu udah fine sekali gitu kayak, ya udah datang aja yuk gitu. Kau tetap nggak datang? Datang sih aku kalau gitu. Terus pas salaman aku, nggak ngeru nih kok jadi. Ke orang tuanya ya? Iya kayak, selamat ya Bu. Ini juga sih membangun pertemanan sebelum menikah tuh, karena setelah nikah pasti kita dapat kado-kado kan dari teman-teman. ya. Kayak aku dapat mesin cuci, kulkas. Oh, Dikasih Nar tanpa Tanpa ditanya. Iya ditanya. Aku jawab mobil nggak ada yang ngasih. Aku rumah sih waktu itu. Kelewatan dua-duanya. Udah terus dia bilang maaf aku nggak bisa datang. Udah terus ngasih bukti transfer gue kayak Anjay. nggak kenal loh Berapa kita. dikasih?